Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak pagi ini adalah tentang futur. Futur itu fa, ta, waw, dan ra. Futur artinya lemah, kendor. Apa pengertian futur? Al-futur masdaru fatara. Dia adalah masdar fatar. Yuqalu fatara yafturu futuran wa futaran. Sakana ba'da hiddah. Diam setelah kencang. Ya, ngerem setelah ngegas. Walana ba'da syiddah. Lembek setelah keras. Itu namanya futur. Makna futur secara istilah wal kasal, malas, tarakhi. Tarakhi apa ya? Lamban. Tabatu badal jiddi, dan terlambat setelah tadinya kenceng. Wan nasyat, semangat, wal hayawiyah, dan hidup. Jadi tadinya kenceng, semangat, lalu turun. Itu yang dimaksud futur. Futur termasuk perbuatan yang tercela, sikap yang tercela. Kalau dalam bahasa saya yang lugas, bosen. Ya, saya pernah sering mengungkapkan manusia itu punya secara alamiah itu bosan. Apa yang Anda sukai di dunia ini, kalau terus-terusan bosan. Contohnya Anda suka daging apa gitu, makanan ya. Kalau makanan, saben hari itu bosan. Begitu juga yang lain-lain. Nah, bosan boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai bosan menjadi muslim. Itu yang beratnya. Itulah sebabnya 17 kali ya kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Dalam sholat kan 17 rakaat dibaca Fatihahnya 17 kali. Dalam Fatihah itu ada permintaan beri petunjuk ke jalan yang lurus. Yang mengatakan itu sudah lurus, karena kan dia sholat udah lurus, kan imamnya sawu udah lurus. Gak mungkin kita mengucapkan itu kalau menceng kan. Sholatnya udah di soft yang benar. Kan minta yang lurus berarti bengkok. Nah ini yang dimaksud di situ, yaitu tadi. Jangan sampai kita bosan menjadi muslim atau bosan sholat. Itu namanya futur. Ya. Allah menyatakan dalam surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Allah menyampaikan tentang malaikat
yusabbihuna laila, mereka bertasbih di malam dan siang, la yafturun, tidak pernah kendor, tidak pernah bosan. Ya, jadi kalau Anda tahu alam mekanik, kan begitu terus ya. Tapi sesekali kan overhaul kan, istirahat kan, ganti oli dan sebagainya. Motor juga begitu, karena ada partikel-partikel yang aus. Ya, pada mesinnya begitu. Tapi kalau malaikat tidak pernah berhenti. La yafturun la yalhaqumul futur wal kalal. Artinya mereka tidak menghadapi sifat bosan. Malaikat tuh nggak bosan-bosan. Maka sejak semula malaikat sudah meragukan keabsahan manusia ditunjuk sebagai khalifah. Nah, di awal itu kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah pantas yang kau jadikan khalifah ini may yufsidu, makhluk yang berpotensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbih, sementara kami selalu bertasbih, tidak pernah mencederai namamu, tidak pernah mencederai kemuliaanmu. Manusia ini bakal membangkang nanti nih. Ya, Allah menyatakan dengan singkat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Nah, saudara, futur ini bagian dari dinamika hidup. Cumanya itu futurnya jangan keliwatan. Itu aja singkatnya. Ya, malas sih boleh-boleh saja, kendor. Hal yang wajar, manusiawi. Tapi itu jangan sampai akarnya tercabut. Futur sampai nggak sholat sama sekali. Nah itu yang jelek. Ya bolehlah. Tidak sholat sunnah. Itu kan nanti akan disebut kurang semangat, jalannya pelan, biasanya sregep gitu kan. Kayak orang mau balap lari, pelan, kendor. Ya wayahnya biarin aja, jangan dilaga-lagain. Kalau dilagain nyangkin nantinya, nyangkin leren pisang. Ya itu pelajaran kita begitu. Itu dinamika. Ada orang tua yang nggak pernah mendapati gejala buruk pada anaknya. Satu saat, di saat liburan, ternyata dia pamit ke sana, ya, orang tuanya ke situ nggak ada. Sakit hati orang tua, karena dia baru mengalami, katanya, anaknya berbohong. Nah itu sebenarnya bagian dari futur, bosen kali begitu-gitu aja. Nah sesekali, relaksasi namanya, ya, refreshing namanya. Kan itu kan mengulang kan, seperti fresh, ya, supaya segar kembali. Nah, nggak apa-apa kita futur dalam rangka supaya segar kembali. Tapi kalau futur bakalnya berhenti, itu yang nggak boleh. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah menyatakan dalam surat Toha, surat ke-20, ayat 42 dan 43. Idhab anta wa akhuka bi ayati. Pergilah kamu dan saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Wala taniya, dan jangan lalai fi dzikri, dalam mengingatku. Idhaba, pergilah kalian berdua, ila fir'auna innahu tagha, kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun melampaui batas. Tuh, di sini ada kata-kata tania. Tania itu futur. Ya, jangan kendor. Ayo, semangat, lawan Fir'aun. Lawan otoriternya Fir'aun. Lawan ke penganiayaan Fir'aun, zaliman Fir'aun. La tansiani wala anzala minkuma ala wala azalu minkuma ala dzikrin haitsuma
ta'alaituma. Jadi Allah ingin menyampaikan kepada Nabi Musa dan Harun, jangan kendor dimanapun kalian berada, tetap ingat kepadaku. Kemudian di surat 9 ayat 38. Wa ataballahu mu'minin fit tasaqqul an wajibil jihad wal futur fihi. Allah mencela, ya. Allah mencerca orang mukmin karena mereka malas untuk berjihad. Ya siapa yang nggak malas, wong setor nyawa. Weden-weden kan, waduh. Bayangannya kan kematian. Sahabat juga sama. Maka Allah tegur dalam surat 9 ayat 38. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, malakum, ada apa gerangan dengan kalian? Idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian, infiru, berangkatlah kalian, fi sabilillah, di jalan Allah, itsaqaltum, tapi kalau disambung ini bacanya. Fi sabilillahis, nah, ya. Fi sabilillahi tsaqaltum. Jika kalian diminta berangkat ke jalan Allah, kalian berat sekali, sumeh tuh. Abot, ya, ilal ard, seakan-akan tertanam di dalam bumi. Tuh, kayak bawa besi gitu, ya. Qala Ibnu Katsir, ai idza du'itum ila jihad fi sabilillah itsaqaltum ila ard. Artinya kalau kalian dipanggil untuk jihad, kalian malas, bosen. Wal khafti wa tibu samar. Araditum bil hayatid dunya. Allah menegur. Apakah kamu ridho terhadap kehidupan dunia daripada akhirat? Apa kamu lebih suka dunia daripada akhirat? Nah, saudara, penistaan dunia dalam Al-Quran itu jika dibandingkan dengan akhirat, ya, penistaan dunia. Jadi dunia nista, ada pembandingnya akhirat. Nah, banyak orang di antara kaum muslimin ini yang mengira dunia itu nista. Ya. Jadi dunia nista kalau dibanding akhirat. Dunia kecil dibanding akhirat, dunia hina dibanding akhirat, sehingga membuat orang Islam malas berdagang, malas jadi orang kaya, malas jadi penguasa, khawatir dosa, khawatir ya dikelompokkan oleh Allah sebagai manusia yang hina. Nah, ini kesalahan kita. Akhirnya kita mundur. Berapa banyak ya kegiatan-kegiatan sosial, proyek-proyek kebaikan terhenti karena tidak ada biaya. Nah, kita tungkul menangisi, wis kudune mengkonon. Sudah seharusnya begitu. Dunia ini memang ujian buat kita. Nah, ya memang benar ujian, nggak salah. Tapi kan untuk lulus, ya kan? Bukan ujian terus kan, untuk lulus. Tuh, itu yang membuat penampilan orang Islam sengaja digembelin. Bukan gembel, bukan sengaja. Kalau gembel bener sih nggak masalah. Ya nggak punya kan, sengaja digembelin. Pakai baju yang robek-robek, pada yang bagus ada. Sengaja. Ada teman saya begitu. Buka yayasan, pakai bajunya robek-robek, terus jalannya pelan-pelan dikesot-kesotin gitu. Padahal dia punya rental mobil banyak. Jadi teman-temannya, wih, apa nih kok begini? Kendor nih. Jadi itu sehingga orang menaruh iba itu, nyumbang lebih banyak. Ini nggak boleh, saudara. Perbuatan begitu nggak boleh. Pura-pura. Ya, kesannya begitu. Api-apian kata orang sini. Api-apian. Pokoknya banyak lah.
ya, dimodifikasi sama dia. Ya, biar terkesan, waduh, jadi jatuh hati orang, kesian. Tuh. Jadi kita tidak boleh berat terhadap dunia. Menurut saya, menjadi muslim di Indonesia itu, waduh, udah nyaman bener. Nyaman. Ya, karena surga yang Allah janjikan di sana, itu ada di Indonesia. Surganya. Contohnya bidadari. Nah, perempuannya cantik-cantik. Perempuannya cantik-cantik. Nah, Allah kemudian menegur, maka kesenangan dunia, ya, fama mataul hayati dunia, tidaklah kesenangan dunia di akhirat, tuh, bandingan di akhirat, ila qalil, kecuali sedikit. Jadi bandingan bahwa dunia itu hina, dunia itu receh, dunia itu sementara, itu dibanding dengan akhirat. Jangan lupa, sebab kalau kita tidak berpikir seperti itu, nanti kita menganggap menggembelkan diri, memiskinkan diri itu. Ya, kita berusaha jadi gembel, udah salah, jangan mau berniat kaya. Itu salah, saudara. Salah. Jadi kita akan memandang orang kaya itu hina. Memandang penguasa itu, wah, kamu itu orang paling hina. Tapi ya itu, ketika orang punya senjata, sering disalahgunakan, itu aja. Ini kan? Sebagaimana anak kita bawa pisau gitu kan. Sebenarnya nggak ada masalah kan? Tapi kenapa kita selaku orang tua, jangan, kenapa? Karena takut disalahgunakan, itu aja. Jadi kalau dia nggak punya senjata, aman. Ya kan? Bawanya, tontonnya benda-benda tumpul. Ya kita diemin aja, bola, ya paling kena juga nggak akan melukai, aman. Tapi ketika dia bawa kakak beradik tanding bawa pedang, waduh kan, jangan. Nah itu karena benda-benda, ya itulah kekayaan itu, kekayaan dan kekuasaan cenderung akan mudah melukai kalau tidak bisa. Tapi kalau bisa, akan mempercepat. Ya sama dengan alat-alat lah gitu. Anda punya pisau, gimana kalau pakai gergaji? Ya nggak bisa. Timun digergaji, apa nggak bisa, bukan tempatnya. Ada tempatnya. Nah itulah dunia. Kemudian di ayat yang lain, surat 4 An-Nisa 142. Innal munafiqin, sekarang giliran orang munafik yang dicela oleh Allah. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka, ya, padahal Allah yang akan menipu mereka. Mereka memperlihatkan penampilan yang berbeda dengan hatinya. Ya, orang munafik itu double standar. Maka kita diminta jujur. Sebenarnya sikap munafik juga boleh jadi menyerang kita dalam sehari-hari. Contohnya, Anda masuk ke rumah tetangga, Assalamualaikum. Masuk ke rumah sendiri, enggak. Kenapa? Anda tahu isi salam? Salam itu kan doa 3. 3 doa kan? Selamat, berkah, rahmat untukmu. Kok Anda tega tetangga didoain, keluarga sendiri enggak? Nah, ini salah, saudara. Masuk ke rumah, Assalamualaikum. Supaya keluarga kita juga dapat rahmat, dapat berkah, ya kan? Maka nanti ada ajaran dalam Islam, nanti usahakanlah air wudhu yang Anda pakai itu air rumah, bukan melarang, bukan. Supaya air rumah kita untuk ibadah itu berkah, supaya dapat berkah. Begitu juga baca Quran jangan di masjid saja, juga di rumah. Supaya rumah kita itu berkah. Setan-setan pada lari. Tuh, ya.
Jadi itu sikap munafik juga menurut saya. Baik sama orang, kepada keluarga enggak. Ya harus adil, kita adil. Adil kepada semua orang. Kita belajar dari rumah dulu. Qala Ibnu Katsir. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Wa idza qamu ilas shalah, jika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, maka mereka berdiri dengan malas. Dengan malas-malasan. Yura'unan nas, mereka pamer. Jadi salat itu karena pamer. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Ya, mereka tidak zikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, inilah sifat orang munafik. Qala Ibnu Katsir, hadhihi sifatu munafiqin fi asyri a'mal. Ini adalah menyampaikan sifat munafik dalam amal yang terbaik. Amal terbaik orang munafik itu salat, tapi salatnya males-malesan, rasa-rasa. Wa afdaluha wa khairuha wa hiya salah. Idh qamu ilaiha qamu wa hum kusala. Kalau mereka salat, salatnya males. Makanya harus ditunjukkan dengan giat, ya. Harus dengan giat, semangat gitu. Maksudnya kita harus adil. Kalau urusan di luar sholat, semangat. Arisan, sepeda, biar tanjakannya jos. Ya, berhenti dulu Pak, capek. Enggak, terus. Ya kan, sholat ya lemas. Kayak orang puasa, udah maghrib itu. Ya kan? Nah, ini kita harus adil, Bapak sekalian, harus adil memperlakukan. Kalau bisa malah kepada Allah semangat ya, kepada yang lainnya kurang. Ini apalagi kepada Allah malas. Kan kita suka begitu. Ya. Pokoknya banyak hal lah kita diminta untuk adil. Li'annahum la niyata lahum, karena mereka nggak niat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu nggak niat, ini membuat kita malas. Tapi kalau Bapak ke masjid, niatnya sholat pasti semangat. Wong kita niatnya sholat. Ya, ke masjid niatnya bukan sholat. Tuh, sekedar menampakkan diri. Iya, ngadem contohnya. Kayak anak kecil tuh kan niatnya ngadem. Contohnya kan. Ya itu jadi begitu dia, makanya di masjid bercanda-canda tuh. Ya karena wajar lah mereka belum sadar ya. Mereka kira kita nggak tahu. Padahal di sini ada cermin nih. Kalau ini yang begini ada cermin. Tahuan. Oh si anu. Mereka kira nggak tahu. Ya kan? Sebab mereka kan penampilannya beda tuh. Begitu udah deket salam, alim. Kita tahu orang itu tadi tuh. Wong kita juga nggak khusyuk sholatnya. Sholatnya juga nggak khusyuk nih, soft awal. Waduh, itu anak lari sana, lari sini. Ketahuan. Begitu salam ya, alim gitu kan. Wow. Kayak nggak bersalah. Ini yang dihadapin orang tua. Yang pengalamannya udah ya berpuluh-puluh tahun. Nah, itu. Mereka nggak sadar. Tapi kita nggak boleh maido lah. Nanti di Paido malah nggak pernah mampir. Males sana Pak Haji itu marah-marah mulu gitu. Bahasanya Pak Haji. Nah, kita harus memberikan menggairahkan. Tapi itu kira-kira. Wa Ibnu Abbas qala yuqra'u ayakumur rajula salawahu kaslan. Dari Ibnu Abbas, orang yang sholat dalam keadaan malas itu makruh. Nah, kita harus membangun semangat. Apa yang bikin kita semangat? Contohnya, Anda akan semangat kalau sejadahnya baru, bawalah sejadah itu. Saya dulu menyiasati malas belajar itu dengan buku-buku yang bagus. Buku-buku yang bagus. Dulu kan ada Koping Ho, kan? Ada Cergam namanya, cerita bergambar. Ya, itu untuk menambah kosakata, saya bawa itu. Di tengah-tengah rehat, guru lagi nggak ada baca. Menambah kosakata. Ya kosakata itu ada yang jelek.
seperti kata bangsat apa segala. Wow, jelek. Tapi kan saya jadi tahu, oh ini bahasa gaulnya begitu. Ya, bahasa itu kan sebenarnya tidak punya muatan nilai, kesepakatan lah. Monggo, gitu, sambil nunduk. Mangga, gitu. Kalau orang Sunda kan, punten ya, digeleongin gitu kan. Itu namanya seni. Seni, jadi adzan Allahu Akbar Allah. Jadi kalau nggak ada seni, Allahu Akbar begitu. Makanya amin juga seni. Amin. Kan imamnya kan waladhdallin. Jadi amin. Itu nggak seni itu. Nggak seni. Seni itu karakter bangsa Indonesia. Ya, bahasa lain dari seni itu apa itu istilahnya? Bahasa basi. Nah. Mau ke pasar Pak? Iya, udah tahu mau ke pasar nanya ini. Itu jangan dianggap itu mah bahasa basi. Ya kan? Bahasa basi. Ya biarin aja, itu karakter bangsa Indonesia begitu. Iya, punten. Begitu. Jadi kalau kita kasar, orang akan menilai dari akhlak. Akhlak. Jadi Islam juga diterapkan ma'ruf. Ada kata ma'ruf. Ma'ruf itu mengenal budaya setempat. Ma'ruf itu kan artinya yang dikenal. Yang dikenal. Jadi kita harus asal budaya itu tidak bertentangan. Tuh, contohnya mau lewat, apa ya sunnah begini-begini? Ya enggak sih, enggak sunnah. Ya kan? Kalau ada dua orang lagi ngobrol, nah, biasanya di Bandung tuh begitu saya, punten gitu. Punten ngomong, jangan gerak dulu, punten. Oh mangga, baru kita begini. Itu. Jadi sama itu apa? Punten sama apa itu namanya? Bukan di sana. Kalau turun tuh apa? Turun dari angkot? Bukan, Pak. Saya lupa itu. Jadi kenalnya cuma itu aja. Punten gitu. Bukan, kalau mau turun dari angkot itu ada istilah di Bandung itu. Saya biasa naik angkot soalnya. Yang kedua, sunnah dalam sunnah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awad. Rasulullah sendiri berdoa. Pada diri Rasulullah sendiri ada sumeh. Jangankan kita, pada diri Rasulullah sendiri. Karena itulah beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung dari malas. Tuh ya, jadi sebenarnya Bapak sekalian, kenapa malas ini diminta perlindungan? Karena pada diri manusia itu nggak ada bodoh. Standar saja, semua diberi kecerdasan yang sama. Yang penting itu jangan malas tuh. Kalau malas sudah nggak ada obatnya. Maka ini diminta perlindungan. Aku berlindung bukan dari bodoh, bukan. Ya. Jadi saya sering sampaikan pada murid-murid, kalian itu bukan bodoh, malas. Jadi maksudnya seketul-ketulnya orang, ya katakan bahasanya begitu. Setumpul-tumpulnya otak orang, kalau rajin baca pinter. Ini kata mantu saya ini, menilai saya dan istri. Papa itu sebenarnya nggak pinter, cuma rajin. Rajin belajar katanya. Sementara mama itu pinter tapi malas. Oh, dia senang dengan begitu itu. Saya bilang itu tipuan sebenarnya, itu kata-kata yang tuh menipu kita sebenarnya. Itu diplomasi. Sindiran itu. Sindiran. Justru saya senang digituin. Jadi sebab kalau kita pinter, bodoh, itu pemberian, bukan usaha. Tapi kalau rajin itu usaha. Paham ya? Dalam diri manusia itu ada prestise dan prestasi. Prestis itu yang sudah kita terima sejak lahir. Contohnya anak, Anda, anak pejabat.
tentu dari lahir sudah mendapat perlakuan berbeda, ya. Kalau anak orang biasa mah manggilnya dukun sampai salah manggil kuntilanak gitu kan. Gara-garanya kan. Kalau Anda lahir di rumah sakit yang mewah, ada AC-nya, dokternya dokter spesialis kan begitu. Kalau kita mah biasa-biasa bidan. Itu dari lahirnya udah beda. Terus yang datang berkunjung orang-orang tinggi, orang-orang yang punya pangkat, punya kekuasaan. Itu orang yang mampu. Itu namanya prestis. Kalau di bidang agama, tahu-tahu cerot anak Habib katanya. Saya pernah berdebat dengan Habib, Habib nggak bisa salah. Jadi walaupun dia dosa, kita harus hormati. Iyalah, wah saya nggak bisa. Saya nggak bisa begitu. Nah inilah yang menjadi para Habib ini kepala besar tuh, ya kepalanya jadi besar tuh, sombong. Jadi jangankan nggak ngerti, nggak ngertinya harus dihormati. Dari mana Anda memberi penghormatan, membayar penghormatan dari kita dengan cara begitu? Jadi Rasulullah sendiri berdoa, ya Allah lindungi aku berlindung kepadamu dari kasal, dari malas, wal haram. Nah, ini haram ini kan pikun. Aku berlindung kepadamu dari malas dan pikun. Wal ma'tham, dosa. Wal maghrab, dan hutang. Hutang yang melilit. Kalau hutang bisa bayar nggak masalah. Hutang itu menumbuhkan kepercayaan. Jadi kalau Anda mampu sesekali utanglah gitu. Ya, supaya Anda direndahkan orang. Tapi maksudnya sekiranya kita bisa bayar, kita ngutang tuh bukan karena perlu, tapi ngutang aja gitu. Ya kan? Sebab kita ngutang membantu orang yang ngutang itu pahala. Ya kan? Contohnya saya sebenarnya nggak butuh, tapi saya sengaja ngutang ke Pak Hilman. Saya membantu Pak Hilman sebenarnya. Kalau ngutangin 1 juta, itu sehari dianggap infak 1 juta. Bayangin itu. Iya kan, itu kan kita membantu. Membantu saudara kita dapat pahala, kita dapat pahala lagi, sama kan? Yang ngutangin dapat pahala. Tapi jangan ngutang bakalnya nggak bayar, jangan. Bakal bayar tapi sengaja ngutang. Jadi menangi ngutang gitu loh. Karena Rasulullah juga pernah berhutang. Sehingga ada dulu di organisasi, karena banyak orang ngutang nggak bayar, jadi mau diputuskan ditutup pintu hutang. Wah, saya bilang ini menyalahi sunnah. Saya bilang nggak boleh. Menutup pintu hutang nggak boleh. Tetap walaupun ketat syaratnya, itu boleh. Ya, nggak boleh ditutup. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, iltamis lana gulaman min gulamanikum min gilmanikum yakhdimuni. Tolong carikan anak dari anak-anak kalian yang akan melayani aku. Nah, ini kata Rasulullah. Ya. Fakharaja bi Abu Talhah. Maka Abu Talha memboncengi aku. Nah, Abu Talha membawa aku. Ini kata Anas. Ya, anak kecilnya itu Anas. Fakuntu akhdimu Rasulullah SAW kullama nazal. Maka aku pun menjadi teman Rasulullah. Tuh, temannya anak kecil. Ngapain saja? Aku melayani Rasulullah kullama nazal. Fakuntu asma'u yaksuru ayakul. Maka aku sering mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hamma. Hamma itu galau. Ya. Wal huzn, sedih. Wal ajz, dan ketidakmampuan. Jadi kita punya planning, bla bla bla, tapi nggak mampu, itu kita berlindung. Punya program, tapi nggak bisa melaksanakan karena nggak mampu. Bukan nggak mau, aku berlindung dari kemauan yang tidak didukung kemampuan. Nah gitu maksudnya, bahasa kitanya.
Kemudian wal bukhl, pelit. Wal jubn, serta takut. Ya. Wadal adain, dan hutang yang menyengsarakan. Ya, dain di sini disebut dola. Dola itu punggung. Hutang yang menyebabkan tulang punggung patah. Jadi harus merunduk-runduk begitu kepada orang yang ngutangin. Itu jangan sampai terjadi. Wa ghalabati rijal, dan dominasi laki-laki. Nah, dominasi itu artinya kita sampai karena berhutang jasa sama orang, kita dibudakin sama dia. Nah, kita minta penjajahan maksudnya, tidak boleh. Qala Ibnu Battal, al-istida min ajaz li anna yamna'anil abda min adai huquqillah. Kata Ibnu Battal, Rasulullah berlindung dari ketidakmampuan dan malas karena kedua hal ini menyebabkan beliau tidak akan maksimal untuk menjalankan hak Allah. Qala Allah Ta'ala, kemudian di ayat-ayat yang lain ini, wa qala kalabadi al-kasal futurun fi insan anil wajibat. Kata Kalabadi, yang namanya malas yang dicela di sini adalah kendornya seseorang dari hal yang wajib. Jadi kita kendor sampai mengarah pada yang wajib. Malas sholat 5 waktu. Itu disebut malas. Ya, jadi kalau futur, malas ngerjain yang sunah-sunah. Itu futur. Tapi kalau sudah kasal, wah itu sampai menggerogoti akarnya. Sampai sholat pun malas. Nah, kalau futur itu sekedar kendor saja. Ya, yang sunah-sunah malas. Nah, tapi yang wajib tetap. Li'anal futur idza kana ful fudul wa malanya bagi falaysa bikaslin. Karena futur kalau dalam hal-hal yang sunnah bukan wajib, itu bukan malas. Nah, jadi dibedakan antara kasal dan futur. Kalau kasal, ya, itu menghabisi yang wajib. Sampai, ya itu tadi, nggak sholat, ya, apalagi yang wajib-wajib yang lain lah. Bal huwa ismah. Nah, bahkan futur itu ismah, penjaga yang wajib. Jadi maksudnya, dalam diri manusia itu bosen pasti ada gitu. Nah, kita sengaja memilih waktu-waktu ya untuk mengurangi kegiatan yang sunah-sunah. Untuk apa? Untuk menyegarkan kembali. Maksudnya relaksasi lah gitu, bahasa kita itu relaksasi. Futur itu relaksasi. Jadi tidak boleh futur itu sampai meninggalkan. Yang namanya istirahat kan 2 jadwal. Ya. Jadi kenapa kita istirahat? Karena akan ada jadwal baru. Tuh. Bukan meninggalkan bukan meninggalkan kegiatan. Wa idza kana fil wajibat fa huwa kaslan. Kalau yang kita tinggalkan wajib, kewajiban, maka itu disebut dengan malas. Wa huwa thiqal wal futur anil qiyamil wajib. Itu yang tercela, ya. Jadi kalau sekedar kendor, apalagi refreshing untuk menyegarkan semangat, itu enggak ada masalah. Dalam surat 9 ayat 46 Allah menyatakan, walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum. Akan tetapi Allah yang tidak menyukai keberangkatan mereka. Jadi kebangkitan itu tidak disukai Allah, maka Allah buat malas. Tuh. Maka oleh Nabi kita dilindungi, diperlindungkan. Aku berlindung kepadamu dari malas. Jadi kita rajin, seperti yang sering saya sampaikan, kita bisa ibadah rajin ini anugerah dari Allah yang membuat kita semangat. Tapi kalau futur tadi relaksasi betul dari kita. Ya, jadi kalau sampai kita meninggalkan sampai ke akar-akarnya, waduh itu tidak boleh ya. Atau kita taat, kita dalam ranah taat, zona taat, itu berarti anugerah dari Allah. Tuh, ya. Ini dalam surat 9 ayat 46. Akan tetapi Allah tidak menyukai imbi'athahum, keberangkatan mereka. Allah tidak menyukai. Karena Allah tidak menyukai, maka Allah melemahkan keinginan mereka.
Fathabbatahum. Nah, ini ayat ini memberikan inspirasi sebaliknya, namanya mafhum mukhalafah. Jadi kalau Allah menghendaki, karena Allah meridhoi kita, maka Allah membuat kita semangat untuk ibadah. Singkatnya, rajin ibadahnya kita itu dari Allah, bukan kita. Sebab boleh jadi ada orang-orang di luar sana yang kepengen mah kepengen, ya. Setiap dia mau jalankan malas, berarti Allah tidak ridhoi. Begitupun dalam surat 9 tadi yang sudah dibaca, ya ayo surat 9 ayat 38-nya. Wahai orang-orang beriman, ada apa dengan kalian jika dikatakan infiru, berangkatlah di jalan Allah, itsaqaltum ilal ard, kamu berat ke bumi. Kenapa bisa begitu? Wal muharram futurun min dha'fin yahilul bil insan. Fala yakunu bihi nuhud faturul haram futuru ajiz. Jadi kita harus bedakan antara tidak mau dan tidak mau. Tidak mau dan tidak mampu. Ya, kalau tidak mampu tidak dipaido. Tidak dipaido kalau tidak mampu. Yang dipaido itu tidak mau. Contoh, Anda belum haji. Mau haji enggak? Mau, Pak. Tapi saya enggak mampu. Itu enggak dosa. Ya? Haji, kenapa belum haji? Enggak mau itu dosa. Padahal dua-duanya sama-sama enggak berangkat. Ya, kalau kita beda antara tidak mau dan tidak mampu. Kalau tidak mau berarti enggak niat. Kalau tidak mampu berarti ada hal lain di luar kemampuan dia, di luar kemauan. Contohnya biayanya saya enggak ada, Pak. Maka oleh Rasulullah pernah ditanya, mau nikah enggak? Bukannya jawab, ya, enggak gitu. Ini ngegeleong. Ya gimana ya Rasulullah? Saya enggak punya modal. Kamu mau nikah enggak? Ya siapa yang mau sama saya? Itu ngegeleong itu. Oh cuma ditanya, mau apa enggak gitu? B atau S? Kan kalau ibarat jawabnya D, C. Kan suka kita menghadapi anak kan begitu ya. Kamu mau pinter nggak? Mau lulus nggak? Ya gimana ya? Kita mau lulus apa enggak? Ngegeleong, sama dengan pesimis dulu. Mau nikah nggak? Jadi ada orang yang suka merbot lah. Mau nikah nggak kamu? Siapa yang mau dengan saya? Mau nikah apa enggak? Aku nggak tanya. Aku cuma tanya, kamu mau nikah apa enggak? Ya gimana mau nikah, orang mas kawin. Saya cuma tanya, kamu mau nikah apa enggak, diulang-ulang. Saya nggak tanya yang lain-lain. Mau atau tidak jawabannya? Mau atau tidak? Ya mau. Udah, kalau mau. Dia tulis surat kan? Rasulullah nulis surat, ditutup. Tolong nikahkan anak gadismu dengan pembawa surat ini. Tuh. Kamu bawa surat ini ke keluarga sono. Dia tahu tuh. Diterima. Nggak salah tuh. Karena yang bawa surat ini negro. Anaknya putih. Si gadisnya itu. Putih. Orang Arab asli kan putih. Nggak salah tuh Rasulullah. Sampai akhirnya ditanya. Ini tulisan siapa? Ya Rasulullah lah gitu. Kan? Asli. Saya bahkan nggak tahu isinya. Dipanggil anaknya. Mau nggak kamu nikah? Oh enggak Masa sih? Bukan, persoalannya menjodohkan ini Rasulullah. Wah Rasulullah, sami'na wa ata'na. Sahabatmu begitu. Sami'na wa ata'na. Nah, kalau sekarang Rasulullahnya itu adalah bapaknya. Kalau sekarang kan. Ya kan? Anak kita mau nggak tak nikahin? Enggak lah, masih begitu. Iya kan? Oh enggak. Oh enggak. Nah, di kemudian hari anak dari pasangan ini yang dijodohkan oleh Rasulullah itu menjadi ulama besar. Jadi apa rahasia yang kita dapat dari perilaku Rasulullah? Rasulullah tuh menghilangkan kasta. Kan negro itu kasta paling rendah anggapan waktu itu kan. Budak.
Wah, apaan budak nikah sama saya? Oleh Rasulullah dihapuskan. Anda lihat sekarang orang Islam nggak punya kasta. Benar nggak? Siapapun yang datang duluan di saf awal, nggak ada pilih kasih kita. Maka dia berhak. Maka fikih juga menyampaikan kalau udah pasang sajadah nggak boleh singkirin sebelum qomat. Kalau sudah qomat sajadah nggak diisi juga, wah berarti dia orangnya kemana? Ya terpaksa sajadahnya gulung, ya kan? Malah kita masjid kita menang dibandingkan Istiqlal. Anda lihat Istiqlal, VVIP di saf awal. Padahal nggak ada orangnya, sudah ditulis VVIP. Itu nggak benar. Buat ajaran Islam nggak boleh itu siapapun yang datang pertama. Saya imbau si presiden itu begitu kalau hadir di sini. Ya kita kan ngebayangin nggak apa-apa melamun. Ya kalau wali kota datang belakang dia di sana itu justru lebih terhormat. Waduh, dia aja nggak mengambil hak gitu kan? Itu justru bagus menurut saya. Udah kamu duluan, kamu yang di depan. Ingatlah pidato Bung Karno yang menggetarkan saat-saat beliau sadar ya. Saya presiden atau sekjen PBB itu manusia biasa. Yang kita peringati ini adalah manusia yang terhindar dari kesalahan. Sebab dia dibimbing oleh wahyu. Wah itu. Saya cari-cari buku-buku pidato Soekarno tentang Islam. Wah itu bagus sekali. Bagaimana ya beliau bisa membangunkan lagi kuburan Imam Bukhari yang sudah udah nggak dianggap di Uni Soviet, di Rusia itu. Karena waktu itu Rusia butuh Indonesia, saya akan nego lagi kalau makam Imam Bukhari dibangun. Dibangun oleh Rusia waktu itu, Uni Soviet. Sampai sekarang menjadi paket wisata. Itu Bung Karno. Anda lihat tuh, tanaman di Arab yang bisa tumbuh subur apa tuh? Iya Soekarno. Karena Soekarno itu merumuskan dengan orang-orang IPB, tanaman apa yang cocok di tanah yang seperti ini. Berhasil, dibawa ke sana, ya tumbuh. Maka mereka Soekarno. Ini pohon Soekarno. Sampai sekarang. Itu kan sodako jariah itu. Tiap sebut Soekarno, dapat ganjaran. Beliau udah wafat. Ya sisi baiknya ya, sisi buruknya banyak juga. Baiknya juga. Kita harus ungkap baik-baik. Ya, sodako jariah itu saudara. Sebut, wah ini pohon Soekarno, dapat ganjaran. Makanya Anda harus tanya kepada orang Arab. Itu kan ciri kita kan. Pohon apa ini? Soekarno, dapat ganjaran. Dan kita ke bawah itu. Iya, demikianlah hadirin kajian pagi ini. Karena waktu kita sudah habis. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.